Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 3? Berjumpa lagi dengan Bu Ati. Hari ini kita akan belajar tentang mapel tematik. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Yuk anak-anak, kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Setiap hari kita melihat aneka benda di sekitar lingkungan kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Pasti anak-anak, benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan yang bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Contoh benda hidup dan benda mati. Contoh dari benda hidup dan benda mati itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Batu, gelas, buku, handphone, dan lain sebagainya itu termasuk contoh dari benda mati. Nah anak-anak, bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo kita amati gambar di bawah ini. Panas api. Api bukan benda. Api tidak menempati ruang, tidak dapat ditimbang. Bagaimana dengan minyak goreng? Minyak goreng termasuk benda. Cahaya lampu. Cahaya lampu bukan benda karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Ember, apakah ember benda? Ya, ember termasuk benda karena ember menempati ruang dan mempunyai massa. Lalu es. Bagaimana dengan es? Es apakah termasuk benda? Es juga termasuk benda karena es mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Lalu selanjutnya adalah balon. Bagaimana dengan balon? Apakah balon benda atau bukan benda? Balon itu benda karena balon mempunyai massa dan menempati ruang. Bagaimana dengan suara? Suara itu bukan benda karena suara tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Radio termasuk benda. Hewan juga termasuk benda. Nah anak-anak, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda di sekitarmu. Perhatikan benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, ukuran, wujud, dan kekuatannya. Sifat fisik benda berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada lemari, ada ban, kursi, dan buku, dan lain sebagainya. Sifat fisik benda berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga,
segi 4, limas, dan lain sebagainya. Sifat fisik benda berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna di bawah ini. Ada yang berwarna biru, putih, orange, ungu, dan lain sebagainya. Coba perhatikan benda-benda di sekitar rumahmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini Bu Ati akan mengelompokkan benda-benda yang berada di kelas. Kelompok pertama, benda berdasarkan warnanya, yaitu benda berwarna putih. Ada buku, papan tulis, lantai keramik, buku gambar, dan internet. Kelompok kedua yaitu benda berbentuk lingkaran. Dengan bentuk lingkaran yaitu ada bola, jam dinding, uang logam, kompas, tutup tempat minum, dan lain sebagainya. Kelompok ketiga, Bu Ati akan mengelompokkan berdasarkan ukuran. Nah, ukuran yang akan Bu Ati buat ini adalah ukuran yang besar. Kalian boleh membuat ukuran yang kecil. Contohnya adalah lemari, kursi, meja, rumah, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kalian telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapi tabel berikut ini. Benda. Jenis benda. Ada benda hidup dan juga benda mati atau benda tak hidup. Fisik benda, ukuran, bentuk, dan warna. Ciri benda, mempunyai massa dan dapat ditimbang. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyi dari alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Pernahkah kalian melihat benda-benda di bawah ini? Benda di bawah ini adalah contoh alat musik ritmis, yaitu ada gendang, ada triangle, ada tambong, dan lain sebagainya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Tepuk tangan itu termasuk ritmis karena tidak mengandung nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau alat musik kayak piano, keyboard termasuk melodis karena mempunyai nada. Mari kita membuat melodi ritmis. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Jari 5 ketukan kuat, jari 2 ketukan sedang, simbol jari 1 ketukan lemah. Mari anak-anak, nanti kalian bisa mencoba di rumah pola berikut. Kita baca sama-sama ya polanya. Yang pertama, pola pertama yaitu kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, pola ini bisa kalian coba di rumah. Boleh dengan memukul meja atau memukul gendang jika punya, dan kalian boleh mencoba di rumah. Nah, anak-anak, gunakanlah benda-benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Perhatikan gambar di bawah. Dayu dan teman-teman sedang membuat nada lagu ritmis. Edo memukul dengan galon. Lani memukul
kentongan. Nah, itu termasuk alat musik ritmis. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang tema 3, subtema 1. Tadi kita sudah belajar bentuk benda, macam-macam benda, dan ada benda hidup, ada benda mati. Apa sih tadi kita sudah belajar tentang contoh benda mati? Ya, contoh benda mati itu ada kursi, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya. Dan gimana dengan benda hidup? Apa itu benda hidup? Benda hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, setelah itu tadi kita sudah belajar tentang alat musik ritmis. Nah, apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Contohnya apa tadi? Tadi ada galon, ada triangle, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Bu Ati rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Bu Ati akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.